Ya, terima kasih untuk kesempatan berbagi kisah perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan kisah ini dia pasang masa mengatasi terlebih. Oke, kisah ini berlaku 8-9 tahun lepas, yaitu pada tahun 2016 sebelum saya masuk di pejabat Sabah Mission. Saya graduate pada November 2015, graduate di situ. Jadi selepas itu, dalam tempo selepas graduate mencari kerja, apply, tiada satu pun yang saya dapat, interview pun tiada. Ada satu pada awal bulan Mac, saya dapat panggilan interview di sebuah syarikat swasta di KK, company swasta di KK. Kemudian, mereka adalah company pertama yang offer untuk interview, dan puji Tuhan saya diterima diterima selepas interview. Saya tidak tanya hari apa dorang kerja. Saya bilang, oke, biar mereka tidak tahu, tapi nanti saya masuk kerja baru saya kasih tahu. Kemudian saya diterima masuk. Hari pertama saya di sana sudah dimaklumkan hari bekerja adalah 5 hari plus setengah hari, yaitu Isnin hingga Jumat dan setengah hari Sabat. Kemudian minggu itu, dalam hari pertama, hari kedua, saya mencari jalan bagaimana untuk saya memberitahu, sebab saya tidak berterus terang pada waktu saya interview. Dan saya juga puji Tuhan sebab keluarga yang sangat support di dalam hal-hal pemeliharaan hari Sabat, dan juga sahabat-sahabat, mereka menyampaikan message, mereka memberi kekuatan bagaimana. Dan selepas beberapa hari, siang, malam, pagi, petang berpikir dan menyerahkan kepada Tuhan, dan diberikan kekuatan untuk menulis surat memberitahu kepada itu bos. Saya tahu memang itu bos akan marah, dan dia marah saya. Kenapa dari waktu interview kamu tidak bagi tahu saya? Saya diam saja. Kemudian dia cakap, saya pernah dengar SDA, tapi saya tidak tahu mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Saya hanya tahu makanan, dia kata. Jadi dalam isi surat saya itu sangat lengkap. Saya hanya diam sahaja dan tidak bercakap apa-apa. Dan pada masa yang sama saya tahu Tuhan sedang ada di situ. Kemudian, dan pada akhirnya saya tidak dihentikan pada hari itu juga, tapi dia bagi masa saya kerja 3 bulan. Kemudian selepas bulan Mei, saya resign dari itu tempat. Ya, saya resign. Kemudian bermula lagi jadi penganggur. Kalau muda-muda lagi begitu, sangat stres jadi penganggur. Kemudian dari bulan 5 sampai bulan 12 itu langsung tiada tawaran. Saya ada tawaran interview, tetapi setiap yang saya dapat tawaran adalah setiap interview hari Sabat. Jadi memang tidak jodoh lah untuk bekerja, untuk panggilan interview memang hari Sabat. Dan saya mula untuk devoted fully, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa dia mau jadi, jadilah. Dan puji Tuhan, pada bulan 12 ada tawaran dari Sabah Mission, dan saya apply, dan akhirnya pada Januari saya masuk kerja di situ. Dan ini merupakan satu kesaksian bagi saya,
bagaimana Tuhan bekerja. Dan saya mau tambah lagi, masa saya hanya diberi masa 3 bulan daripada gaji saya yang mereka bagi basic gaji minimum pada waktu itu, dan mereka akhirnya hanya kira per hari. Kalau saya tidak silap, dari 1/4 gaji hanya dapat 500 1 bulan. Ya, pengalaman ini mengajar saya untuk sekarang ini dan ke depannya. Jadi bila melihat kembali ke belakang, menjadi satu keyakinan bahwa Tuhan, Dia tidak pernah lalai. Dia ada janji seperti yang Dia katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan Dia, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Untuk mengimbas kembali apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, dan menjadi pengalaman itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya bawakan di dalam nama Yesus. Amin.